النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، 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 إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فاتحة. بسم الله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, kita sudah membacakan tahlil dan kirim doa untuk
para sesepuh, para ulama, khusus untuk para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan asbab beliau-beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya merdeka dalam hidup kita. Dan untuk bernamit selanjutnya, untuk pembacaan doa tahlil, kami aturkan kepada Romo Yai Yunan Zaman, insyaallah. Baik, untuk doa tahlil yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Yunan Zaman. Kepada beliau dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbana samping memang ini Mbak. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa zawjatina wa abnaina wa banatina wa liman lahum huququl wajibatun alaina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa liman ahsana ilaina wa liman asaa alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal wa awsil kull thawaba ma qara'na wa nura ma talawna bil ayati wa dzikril hakim wa min tasbihin wa tahlilin wa takbirin wa tahlilin wa tafdilin wa tamjidin wa istighfarin wa salawatin ala sayyidina Muhammad hadiyatan minna wa asila wa rahmatan nadilah wa barakatan syamilah ila jami'i man dzakarna khususan jami'il muslimin wal muslimat man mata wa man tufiya listiqlali biladina Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Habib Hasan Basyaiban. Syukron. Alhamdulillah. Baru saja kita telah mendengarkan dan mengaturkan bersama-sama
yaitu pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Abdul Khaliq Al-Basyaiban, dan doanya dipimpin oleh Romo Yai Yunan Asgaruzaman. Dan selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu taklim bersama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, di mana pemateri kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, dari mulai Romo Yayunan, Gus Astro, Gus Obah, dan Gus Aan. Beliau ini udah top-topnya lah di masing-masing tempatnya masing-masing. Dan untuk pembuka yaitu kita akan diisi oleh Romo Kiai Haji Yunan Asgaruzaman Ahmad LC MPD. Beliau yaitu adalah Komisi Fatwa MUI Pusat. Beliau adalah anggota MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini beliau menyempatkan waktunya bersama kita untuk memberi taklim pada hari kemerdekaan ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang beliau sampaikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Romo Yayunan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtarumin, para narasumber, Habib Hasan Basyaiban, Gus Aan, Gus Azra, Gus Sobah, juga terima kasih kepada moderator Mas Dimas yang memberi saya kesempatan bisa silaturahim secara virtual dengan remaja pecinta Al-Quran ini. Tema tentang cinta tanah air sesungguhnya bertebaran baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita bisa ingat bahwa dalam surah Ibrahim misalkan, adik-adik semua tentu saja sebagai remaja pencinta Al-Quran, dalam surah Ibrahim, bapak monoteisme kita, bapak tauhid kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau direkam dalam ayat demi ayat di situ, memulai doa-doa sebelum Rabbi ju'alni muqimas shalah, misalkan diawali Rabbi ju'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini menunjukkan bahwa ya Allah, jadikan negeri ini, tanah air ini aman, damai. Habis itu baru bisa bicara tentang ibadah, penanaman akidah, kemudian ibadah, di bawahnya lanjutkan doa-doa lain dari beliau. Kemudian juga dalam sejumlah hadis, misalkan kita ingat betapa baginda Nabiullah Muhammad SAW meninggalkan Mekah, hatinya hancur. Ya. Al-Watan, tanah air. Ya. Tanah air. Betapa beliau setiap keluar dari negeri Madinah, lalu balik lagi kembali ketika Madinah sudah kelihatan dinding-dindingnya, beliau mempercepat pacuan kendaraan yang tengah ditunggangi. Ini menunjukkan bahwa rasa cinta terhadap tanah air itu bukan sebatas pada baginda Nabi Muhammad SAW saja. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah
itu bukan sebatas istidlal, ya, namun lebih jauh lagi yaitu istiqra, ya, mengembangkan lebih jauh. Maksudnya begini, ya itu adalah termasuk sunnah. Namun cara smart kita dalam menggali sunnah tersebut, sebagaimana yang dicontohkan misalkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang menyatakan bahwa hadis Nabi ketika Nabi Muhammad memasuki Madinah, keluar terus masuk mendekati Madinah, beliau memacu untanya dengan cepat. Ya. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan itu bahwa dalalah ala fadl Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan. Menunjukkan bahwa ada keutamaan Madinah. Nah, ini cara mengambil faidah, ya, hikmah dari suatu hadis yang tidak berhenti pada hanya sebatas keutamaan Madinah, namun lebih jauh lagi menukik pada bahwa itu justru rasa cinta dan rindu kepada tanah air itu ada sesuatu yang syar'i, sesuatu yang dibenarkan oleh agama kita, karena itu fitri, itu sifatnya fitri. Kita tumbuh masa kecil kita, ya, dengan mungkin kita lekat dengan sawah-sawah gitu, ya, atau lekat dengan apa, ketika usia dewasa kita merindukannya. Itu sesuatu yang fitri sifatnya. Maka hadis Nabi tentang keutamaan Mekah, misalnya tentang betapa rindunya beliau kepada Madinah, Gunung Uhud, ya, dalam hadis itu para alim ulama tidak sebatas meminta umat Islam juga rindu pada Mekah dan Madinah lalu berbondong-bondong menjadikannya suatu kewajiban di mana kita semua harus pindah atau migrasi hijrah ke sana, bukan. Ya, para alim ulama sebagaimana saya kutipkan tadi dalam Fathul Bari, misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalalah ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaih. Jadi itu hal yang fitri pada setiap manusia. Justru bentuk kita mengamalkan sunnah yang smart, yang tepat dari yang dicontohkan diteladan dengan baginda Nabi, justru kita selain kita cinta Mekah dan Madinah, kita juga cinta pada tanah air kita. Ya. Karena siapa yang tidak bersyukur kepada sesama, ya, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian Allah di mana kita lahir, ya, di mana kita besar, kemudian kita punya kenangan masa kecil kita, setiap diri kita menyimpan kenangan itu, dan suatu hal yang fitri jika kita punya rasa kerinduan padanya. Nah, sampai-sampai seperti Imam Al-Hasmu'i kan menyatakan itu, Iza aradta an ta'rifar rajul fangzur kaifa tahannunuhu ila autanihi. Kalau engkau ingin mengenal baik atau tidaknya seseorang, paling awal itu beliau menyatakan fangzur kaifa tahannunuhu ila watanihi. Maka lihatlah bagaimana rasa cinta dan rasa rindunya kepada tanah airnya dia sendiri. Baru watashawwuquhu ila ikhwanihi, bagaimana dia rindu kepada sahabat-sahabatnya. Wa buka'uhu ala ma madha min zamanihi, dan bagaimana dia menangis pada masa-masa yang telah dilewati. Jadi rasa cinta dan pada tanah air itu sesuatu yang gharizah sifatnya, sesuatu yang
melekat pada diri kita masing-masing. Kita pernah besar di mana masing-masing itu akan ada saat di mana kita merindukan suasana tersebut. Dan itu sesuatu yang dibenarkan bahkan didukung oleh agama kita ini. Nah, hal yang juga penting sekali para sahabat remaja pecinta Al-Quran yang saya cintai, bahwa tanpa rasa syukur pada Allah terhadap tanah air yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, amanah dari Allah kepada kita ini, maka tidak ada proses take and give antara kita dengan alam itu sendiri. Kita bisa-bisa syukur kita terhadap suatu keadaan, suatu negara, suatu wilayah hanya akan sebatas eksploitatif, ya, tanpa memikirkan keberlanjutan sumber daya alam yang dimilikinya itu. Kita sama tahu misalkan bahwa wujud syukur paling minimal itu ucapan alhamdulillah, ya. Namun nggak hanya berhenti di situ. Wujud syukur terpuncaknya itu adalah bagaimana mewujudkan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki apa yang kita syukuri itu agar lebih luas diterima oleh orang lain, masyarakat luas. Misalkan Allah beri kita rezeki yang banyak, paling awal itu minimal itu alhamdulillah, minimal itu. Karena ada dua tahapan selanjutnya yang dinyatakan para alim ulama itu, ya. Awalan adalah ucapan alhamdulillah. Yang ketiga justru mengembangkan dari amanah Allah itu, amanah maliyah, amanah finansial, untuk bisa berbagi dan memberdayakan orang lain. Nah, ini kan tantangannya ini, ya. Bagaimana kita sekarang kita dititipi oleh Allah lahir di bumi Indonesia dengan masa kecil kita melewati, mungkin masing-masing punya pengalaman yang di gunung, yang di pantai, yang di sawah, itu tentunya paling awal itu mengucap alhamdulillah. Paling awal. Ya. Nah, tantangan selanjutnya berwujud syukur itu justru adalah al-umran, ya. Bagaimana mengelola apa yang Allah berikan kepada kita itu demi kesejahteraan bersama, bukan bermaksud jauh dari eksploitasi, tapi bagaimana bisa itu bisa terjaga. Ini mengingatkan kita pada makalah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, ya. Laula hubbul watan la khaluba baladussu, ya. Kalaulah Allah tidak meletakkan pada setiap orang itu rasa cinta pada tanah airnya sendiri, tanah kelahiran sendiri, tanah di mana dia masa kecilnya melewati kenangan harian dan sebagainya, la khaluba baladussu, maka suatu wilayah yang nggak menarik itu akan selamanya nggak menarik, malah akan ditinggal, ya kan? Malah akan ditinggal. Fa bihubbil awtan, maka dengan adanya rasa cinta kepada tanah kelahiran itu ummiratil buldan, ya. Jadi banyak wilayah di pelosok bumi ini yang bisa dimakmurkan, ya. Ini kan konsep dalam fikih disebut dengan ihya'ul mawat, ya. Menghidupkan wilayah, suatu wilayah geografis dalam bumi yang belum hidup, belum sejahtera, belum ada ayat-ayat Quran, belum ada dakwah Islam
di wilayah tersebut. Nah, hal-hal semacam inilah yang tentu saja penting sekali kita pupuk, ya, rasa cinta pada tanah air, bagaimana mempertahankan, merawat, dan mengembangkan lebih jauh. Sebab semua ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, pada generasi penerus. Ya. Tentu saja paling awal itu adalah al-aman. Ya. Al-aman. Amanah iman yang Allah titipkan pada kita itu adalah mewujudkan rasa keamanan. Rasa nyaman, rasa damai orang lain di sekeliling kita. Jadi umat Islam lah, umat mukmin lah yang paling awal bertanggung jawab terhadap adanya rasa damai, tentram, dan aman di wilayahnya masing-masing. Bahkan kalau boleh disebut lebih jauh lagi, ada satu ucapan bahwa al-amanu qoblal iman, bahkan rasa aman itu harus dipelihara sebelum kita bicara iman. Karena apa? Maksudnya perwujudan kita ingin mewujudkan, mengekspresikan dalam hidup itu ibadah, sholat, tanpa adanya kedamaian. Coba kita bayangkan sekarang orang-orang yang Masya Allah ya, wilayah-wilayah konflik, wilayah Timur Tengah yang senantiasa memanas, dengan peluru-peluru dan rudal yang nyasar, tentu saja ibadah kepada Allah, ya Allah. Betapa tidak dalam keadaan dan suasana yang damai, tentram. Karena itu, para adik-adik semua, kita perlu sekali memupuk, merawat, dan menggemakan rasa cinta kepada tanah air, cinta dengan secara positif, dengan bertanggung jawab. Salah satunya dengan memupuk rasa patriotisme, rasa bahwa rasa cinta tanah air itu adalah wujud pengamalan sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri, bahkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, mana beliau ketika mengajak istrinya dan putranya Nabi Ismail, beliau berharap paling awal ya aman dulu. Lalu doa-doa beliau kan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, itu setelah dibawanya, bagaimana mau bisa sholat dengan nyaman, bagaimana kalau keadaan nggak tenang, nggak damai. Nah, ini semua para sahabat, karena diberi waktu ini nanti akan disampaikan, ditambahi dan lebih detail lagi oleh Gus Azra, Gus Sobah, dan Gus Aan serta lainnya. Penting bagi adik-adik remaja pecinta Al-Quran, dan saya tahun 74 saya lahir, sehingga saya nggak ngalami itu namanya peperangan, namanya angkat senjata, bagaimana leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita masuk, turun gunung, keluar hutan, makan ketemu ketela, makan ketemu kelapa, makan ketemu daun ini dimakan semua demi ketika suasana perang, demi kita saat ini bisa silaturahim secara virtual kayak gini. Itu jiwa dan darah para pejuang itu menjadi pembukanya. Nah, kita ini generasi saya dan adik-adik di RPA ini semua mungkin agak susah kalau untuk bisa memahami bahwa ini semua dimodali oleh perjuangan. Bukan cuma keringat, darah dan nyawa. Nah, ini yang tidak, kalau tidak sering-sering kita gali, kita ingatkan diri kita ingatkan
juga sahabat-sahabat kita generasi X atau generasi Z bahkan nanti, maka kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan itu tidak lagi bermakna nanti. Padahal itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira waktu yang diberikan saya ini sudah berlebih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit ini dan bisa terus dilanjutkan oleh Gawagis yang lainnya. Terima kasih atas waktunya, Mas Dimas. Sudah memberikan waktu pada saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Yunan Asgaruzaman Ahmad, LC-MPD. Beliau selain menjadi Komisi Fatwa MUI Pusat, beliau juga merupakan putra pendiri PMII, yaitu Kiai Haji Nuril Huda. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Yai Yunan yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam acara kita ini. Dengan kesibukan beliau yang sangat padat, beliau bisa menyempatkan waktunya itu luar biasa. Terima kasih Romo Yai. Dan selanjutnya acara kita yaitu kultum yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Gus Asro Halim PSC. Beliau merupakan Rois Suriah PCI NU Yaman dan merupakan Ketua Amsilati Luar Negeri. Kepada Gus Asro dipersilakan untuk waktunya tetap sekitar 15 menit. Monggo Gus. Mungkin Gus Asronya masih ada gangguan, jadi untuk kultum selanjutnya akan disampaikan oleh Gus Sobah Mustafa Akil, LC. Beliau merupakan mahasiswa Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan beliau juga merupakan salah satu keturunan atau zuriyah ulama yang paling tersohor di era sekarang, yaitu cucunya Mbah Yai Maimun Zubair. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Dimas yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sebenarnya apa saja yang perlu kita pelajari di bulan yang sangat megah ini. Pertama ini adalah masih awal fresh tahun baru Islam. Yang kedua ini adalah bulan kemerdekaan juga. Berarti ini merupakan bulan yang sangat megah sekali. Dan sebelumnya saya terima kasih kepada panitia penyelenggara dengan adanya acara ini. Semoga di samping kita bisa silaturahim melalui virtual, kita juga bisa menjadi mediasi sebagai silaturroh dan silatulain, agar dialektika keilmuan Islam juga masih bisa terjaga, terlestarikan. Apalagi ya, tadi ternyata narasumbernya itu memang sangat keren-keren sekali ya. Titelnya kan ada Komisi Fatwa MUI, ada Rois Suriah PCI NU, ada Rois Suriah PCI NU Yaman dan Sudan gitu loh. Kalau saya kan cuma mahasiswa Al-Azhar. Jadi mohon maaf apabila kapabilitas dan kompetensi saya tidak sesuai dengan ekspektasi para audiens yang hadir pada kali ini. Tapi monggo kita ngaji bareng-bareng. Apalagi tadi sudah dibuka oleh tausiahnya Mbah Yai Yunan yang sangat syarat akan keilmuan dan pemahamannya tidak tekstual saja tapi kontekstual juga, kemudian dapat mengaktualisasikan di era sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati penyelenggara acara, kemudian moderator, para narasumber, kemudian terkhusus juga Habib Hasan dan para peserta yang saya hormati semuanya. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa kajian dalam dalam membangun dan memupuk rasa nasionalisme dan kebangsaan di era pandemi ini, di bulan yang sangat megah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
yang pertama kali saya ingat adalah bahwasanya Mbah kakung saya, kakek saya itu pernah dawuh bahwasanya orang itu harus memiliki nilai nasionalis. Karena religius saja itu tidak cukup, tapi juga harus nasionalis. Di sini bukan berarti Mbah Maimun berbicara demikian tanpa ada tendensi dari sebuah peristiwa atau dari sebuah uswah yang telah diajarkan oleh secara turun-temurun oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama, sehingga sampai ilmunya kepada kita. Karena jika kita kaji lebih dalam, bahwasanya seperti yang diutarakan oleh Yai Yunan juga, bahwasanya kajian Nabi Muhammad SAW ketika meninggalkan kota Makkah menuju Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW mengajarkan kita nilai rasionalis dan nilai religius itu sendiri. Karena apa? Ketika kajian Nabi Muhammad meninggalkan kota Makkah, Nabi Muhammad bilang ke tanah Makkah, "Ya Makkah, wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki." Wahai Makkah, demi Allah, kanjeng Nabi bersumpah, bahwasanya kamu adalah tanah yang paling aku cintai. Kalau saja kaumku tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah keluar dari kamu, Mekah. Nah, ini ingat, bahwasanya redaksi la ahabbul ardi ilayya ini justru mengindikasikan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita cinta tanah air. Satu. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kanjeng Nabi berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kama hubbiba ilaina Makkah au asyadda. Ya Allah ya Gusti, bahwasanya kami meminta agar kami diberikan rasa cinta atau kami diberikan kemampuan untuk mencintai Madinah seperti halnya kami mencintai tanah Makkah au asyadda, atau mungkin lebih cinta lagi. Karena apa? Karena di sisi lain bahwasanya turunan Nabi Muhammad SAW ini ayah dan ibunya itu berasal dari Madinah, turunan darahnya itu adalah darah Madinah. Yang kedua juga kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini sedang diproyeksikan dan diperlihatkan, direpresentasikan dalam wujud bahwasanya Nabi akan menjadi pemimpin sebuah ajaran, sebuah agama yang universal. Ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, sehingga jika Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir, maka ajarannya harus ala wajhid tamam. Ajarannya harus ala wajhil kamal. Dan tamam dan kamal tersebut tidak akan pernah sempurna jika tidak universal. Berbeda dengan ajaran yang sebelum-sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, yang non-universal. Ajarannya sama, usulul akidahnya sama, usulul ibadahnya sama, usulul akhlaknya sama. Akan tetapi, secara perintah Tuhan secara sharih bahwasanya mengatakan bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena rahmat lil alamin inilah kanjeng Nabi menjadi nabi bagi seluruh alam, nabi terakhir dengan ajaran yang universal. Nah, di sisi lain peristiwa hijrah ini juga mengajarkan kita untuk mempelajari bahwasanya dari peristiwa hijrah ini umat muslim itu diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Mengapa demikian? Di dunia. Karena ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, ketika masih di Mekah, Nabi dan para sahabat itu hanya posisinya sebagai penduduk. Sehingga ketika Nabi Muhammad dizalimi, sehingga kanjeng Nabi Muhammad ketika dipersekusi oleh umat non-muslim yang menyerang muslim, kanjeng Nabi diam saja, tidak diizini untuk melawan. Berbeda halnya ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dengan para sahabat ke kota Madinah. Di mana di Madinah, walaupun step by step ya, akan Nabi Muhammad di situ nanti akan mendapatkan kedaulatan, kemudian keamanan dan kenyamanan dalam berdakwah. Sehingga kanjeng Nabi Muhammad ketika Madinah diperangi oleh kaum kafir atau kaum non-muslim, nanti Nabi Muhammad dan para sahabat mampu melawan. Melawan karena bertahan, bukan melawan karena menyerang. Nah, di sini berarti secara derajatnya di dunia itu telah diangkat. Yang tadinya dizolimi diam saja, kemudian bisa menjaga diri, bisa
menjamin keamanan untuk diri sendiri dan bangsanya. Ini karena bukan lain dan dan tidak lain karena memang Nabi Muhammad SAW telah diproyeksikan untuk menjadi ajaran yang universal hingga ila yaumil qiyamah. Dan peristiwa hijrah juga mengajarkan kita bahwasanya umat muslim telah diangkat secara ukhrawinya. Perihal akhirat, umat muslim dari hijrah juga diangkat. Karena apa? Karena ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umat muslim sebelum hijrah itu dengan menggunakan redaksi ya ayyuhan nas. Sesaat setelah hijrah, redaksinya diganti, lebih spesifik, lebih khusus. Tidak umum seperti An-Nas, karena kalau An-Nas itu muslimnya masuk. Maknanya manusia sih, muslimnya masuk, non-muslimnya masuk, ahlul kitabnya masuk. Kemudian yang bukan agama samawi pun masuk, Majusi masuk, Zoroaster masuk. Tapi ketika sudah disebutkan, ketika hijrah dan dilebih spesifikasikan, dan disebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di situ berarti telah mendapatkan sebuah prestis yang sangat tinggi. Dan bukan main-main prestisnya. Prestisnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di hadapan manusia. Bukan hanya di KTP. Bukan hanya di bio Instagram. Tapi justru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan prestis yang sangat mulia sekali. Makanya peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang mengangkat derajat Muslim baik di dunia maupun di akhirat. Baik predikat di dunianya maupun predikat di akhirat. Selain itu, peristiwa hijrah, karena peristiwa hijrah ini adalah mengajarkan kita rasa nasionalis, cinta tanah air, dan juga mengangkat derajat kaum muslim, maka risalah Nabi Muhammad sudah sejatinya dan sudah seyakinnya untuk menjadi risalah yang universal. Bagaimana? Karena ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah, Kanjeng Nabi diperintahkan, salah satu bentuknya, untuk bertoleransi dan bersikap adil. Tadi Mbak Yunan sudah Mbak Yunan sudah menerangkan tentang keadilan, sudah menerangkan tentang sikap toleransi. Saya kira adilnya ini adalah adil yang proporsional ya. Bahkan kepada non-muslim sekalipun. Nabi Muhammad, ingat catat, ketika di Madinah, karena risalahnya adalah risalah yang terakhir, sehingga harus relevan setiap zaman dan setiap kalangan, maka risalahnya harus diterima, harus bisa diterima. Dengan diperintahkan bahwasanya Nabi Muhammad harus bertoleransi dan bersikap adil, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Karena ini adalah konteksnya Nabi Muhammad SAW sedang membangun kedaulatan, sedang membangun rasa nasionalisme, kebersamaan, dan keamanan. Karena ketika aman terjadi, tadi seperti yang dikatakan oleh Mbah Yunan, kita bisa beribadah dengan aman dan tenang. Yaitu adalah kita bisa mengambil ibroh bagaimana sikap Nabi bertoleransi dan bersikap adil bahkan kepada non-muslim sekalipun, yaitu adalah ketika kita melihat peristiwa Tu'mah bin Abi Ubairik. Di mana Tu'mah bin Abi Ubairik ini adalah orang yang mengaku Islam dulunya, kemudian dia membuat propaganda, membuat sebuah isu, sebuah rumor gitu loh kan. Dengan dia cara mencuri baju zirah yang merupakan harta perang, kemudian ditaruhlah baju zirah itu, karena baju zirah dulu itu kan mahal sekali ya kan. Harganya nilainya sangat tinggi sekali. Ditaruhlah baju zirah tersebut di rumah seorang Yahudi, fi baitil Yahudi. Tujuannya agar apa? Agar memberikan fitnah, agar memberikan propaganda kepada kaum muslim bahwasanya orang Yahudi ini telah mencuri baju zirah. Biar nanti Kanjeng Nabi mengusir orang Yahudi ini, atau Kanjeng Nabi menghukum orang atau mensanksi orang Yahudi tersebut. Tapi ternyata Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad harus bersikap adil karena Nabi Muhammad sedang membangun nasionalisme. Adilnya bagaimana? Yaitu adalah ayatnya, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Ingat, redaksinya wala takun lil kha'inina khasima. Hei Muhammad, jangan kamu memiliki permusuhan, berselisih, berdebat kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kamu. Yang mereka tidak memiliki salah sama sekali. Jadi tafsirannya wala takun lil kha'inina khasima adalah wala takun lil mukhalifina laka fi amril aqidah
hum minha bura'u khasiman lahum. Jadi kamu tidak boleh tidak ada alasan untuk kamu untuk tidak bersikap adil meskipun kepada orang selain Islam atau orang selain Muslim. Karena di sini konteksnya adalah bukan masalah keyakinan tapi masalah keadilan. Sekali lagi, konteksnya di sini Kanjeng Nabi sedang membangun rasa nasionalis itu. Dengan membangun sebuah kebersamaan tersebut. Dan bukti yang lebih jelas lagi dalam membangun kedaulatan melalui nasionalisme adalah bahwa ayat tadi wala takun lil kha'inina khasima memiliki wajhul munasabah. Nah, kita kalau semisalkan dalam ilmu interpretasi Al-Qur'an, ilmu tafsir Al-Qur'an itu harus mengetahui bahwasanya satu ayat dengan ayat yang lain itu memiliki wajhul munasabah. Akhirul surah dengan awal surah itu mesti memiliki wajhul munasabah. Wajhul munasabah itu apa? Itu adalah nilai keterikatan, memiliki hubungan. Hubungan ayat wala takunil kha'inina khasima itu apa? Dijelaskan bahwasanya setelah ayat tersebut disebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Gusti Allah menerangkan bahwasanya tidak ada kebaikan sama sekali fi katsirin min najwahum dalam kebanyakan perumusan-perumusan orang-orang tadi. Ada yang mengatakan kaumnya Tu'mah bin Abi Ubairik, ada yang mengatakan Tu'mah bin Abi Ubairik, atau ada yang mengatakan itu adalah musyrikin. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan tentang sedekah, orang yang bersedekah juga, atau orang yang melakukan kebajikan, au islahin bainan nas, atau orang yang berbuat baik sehingga manusia itu bisa berdamai dan aman. Ingat, kata kuncinya adalah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin. Di sini redaksi ayat kalau dalam ilmu interpretasi Al-Qur'an dan ulumul Qur'an itu adalah sedang menerangkan termasuk kategorisasi ayat yang umum tapi memiliki wajhul khusus atau al-am al-khas. Sehingga yang dianggap tidak baik, la khaira, itu ada yang dianggap baik. Adalah sedekah. Apa saja yang dianggap baik? Sedekah, ma'ruf, kebajikan, kemudian islahin bainan nas, amal baik kepada manusia sehingga manusia itu bisa berislah. 3 ya yang dicatat. Kemudian ini justru memberikan nilai-nilai Islam itu adalah nilai-nilai yang universal. Dengan nasionalisnya, dengan rasa membangun kebersamaannya. Bagaimana? Tadi sedekah, kemudian ma'ruf, kemudian islah. Kurang apa coba? Sedekah kurang toleransi apa? Kemudian ma'ruf, kebajikan, kurang toleransi apa? Mengajarkan kejujuran, kemudian mencegah agar tidak berbohong, kemudian mengajarkan ketulusan untuk mencintai negara. Itu kurang toleransi apa? Kemudian islah, ketika ada orang yang sedang berselisih, kemudian kita menengah-nengahi. Itu adalah wujud bahwasanya agama Islam adalah nilai-nilai toleransi itu. Nah, yang anehnya adalah, mengapa sedekah itu disebutkan pertama kali? Sedaqatin, au ma'rufin, au islahin bainan nas. Ini yang disebutkan kok sedekah dulu. Kenapa kok nggak islah dulu? Oh, ternyata begini. Ternyata Imam Fakhrul Ar-Razi, Imam Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya, mungkin nanti bisa dilanjutkan keterangannya oleh Rois Surya Sudan dan Yaman, Gus Azra dengan Gus Aan gitu loh. Bahwasanya menurut Imam Razi, amal baik itu ada dua macam. Pertama adalah memberikan kemanfaatan, isolul manfaah ilal ghair. Yang kedua, mencegah kerusakan atau daf'ul madarrah. Ya. Manfaat, kemudian memberikan kemanfaatan tersebut itu ada dua juga. Pertama, ada yang bersifat material, madi, itu berupa uang, berupa benda. Yang kedua ada yang non material, berupa sesuatu yang tidak materi, berupa non madah atau berupa non fisik, seperti halnya ya moral, motivasi, dukungan, support, itu non material, itu sedekah. Nah, yang kedua kategorisasinya adalah yang non material ini atau yang mencegah kerusakan ini adalah disebutkan sebagai islah bainan nas.
Jadi sedekah, jadi amal baik itu ada yang material dan ada yang non material. Material contohnya sedekah dengan menggunakan uang. Yang non material seperti halnya menggunakan ma'ruf, mengajarkan kebajikan. Mengajarkan kebajikan contohnya yang paling mudah adalah kita menggunakan aktualisasi pada masa sekarang ini. Contoh, pertama kita mengajarkan untuk memakai protokol kesehatan. Satu, karena dalam masa pandemi sih. Yang kedua adalah agar senantiasa menjaga kesehatan. Yang ketiga, misalkan mengajak untuk melakukan vaksinasi gitu loh. Dan yang keempat, senantiasa untuk tidak ikut serta menyebarkan fitnah. Termasuk salah satu bentuk daripada islah bainan nas itu adalah tidak menyebarkan fitnah hoax-hoax terhadap vaksin tersebut. Di zaman ini loh. Karena contoh saja sekarang banyak hoax yang terjadi, katanya vaksin nanti dikasih chip kan gitu. Vaksin nanti bisa buat ini dan yang segala macam. Ini sudah kabarnya tidak valid disebarkan oleh bapak-bapak WhatsApp gitu kan. Ini sudah validasi dan autentikasinya itu sudah tidak benar. Karena di dalam ajaran Islam bahwasanya ajaran agama Islam harus memiliki tendensi yang valid, harus memiliki tendensi yang otentik. Ini baru bisa dianggap sebuah memiliki spekulasi kebenaran. Tapi kalau hanya secara spekulatif saja, kayak nih, misalkan ini berbahaya deh. Ya tidak bisa. Makanya termasuk bukti bahwasanya islah bainan nas adalah dengan cara mengajarkan tidak ikut serta-merta menyebarkan hoax. Karena di zaman media sosial sekarang ini itu sangat rentan sekali untuk menyebarkan hoax. Karena di Indonesia sudah sangat bebas sekali. Beda di negara-negara lain yang mungkin menebarkan hoax sedikit saja sudah diusut oleh militernya, sudah diusut oleh kalau di sini bahasanya mabahis ya, oleh intelnya gitu loh, diinterogasi kemudian dikecam gitu loh. Karena di Indonesia sangat bebas sekali. Makanya wajah Islam ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya ketika Kanjeng Nabi di Madinah, Kanjeng Nabi diperintahkan untuk bertoleransi, diperintahkan untuk memberi kemanfaatan kepada seluruh umat, bahkan ke non-muslim sekalipun. Dan juga wajah Islam yang paling utama yang dijelaskan setelah ayat wala takun lil kha'inina khasima itu adalah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Sedekah baik itu berupa material ataupun non material berupa sedekahul mal, kemudian material berupa sedekah mal, dan non material berupa ma'ruf, amal kebajikan, dan yang ketiga adalah daf'ul madarrah, itu adalah islah bainan nas. Gitu. Dan inilah esensi-esensi ajaran Nabi Muhammad SAW ketika berkedaulatan dan bernasionalis, yang menunjukkan identifikasi nilai-nilai universal ajaran agama Islam. Sehingga dimanapun dan kapanpun umat Islam yang sudah mengucapkan syahadat harusnya mencintai tanah airnya masing-masing. Tidak harus kita itu ketika Kanjeng Nabi mencintai Mekah dan Madinah dan Kanjeng Nabi hijrah, maka kita harus mencintai Mekah dan Madinah. Karuan jelas, mencintai Mekah dan Madinah jelas, itu awal dakwah. Tapi mencintai tanah air kita karena itu adalah merupakan tanah kelahiran kita, di mana kita besar di situ, di mana kita mendapatkan ilmu di situ dan bisa beribadah dengan tenang. Itu juga merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kama hubbiba ilaina Makkah au asyadda. Gusti Allah, berikanlah kami rasa cinta kepada Madinah sebagaimana kami dapat mencintai Mekah. Jadi itulah sebagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, dan mohon hormat saya terhadap para habaib yang sudah hadir di sini dan para gawagis, terutama Mbah Yai Yunan yang super sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sobah yang telah menyampaikan dengan leluasa, panjang lebar, yang penuh dengan makna dan syarat akan hakikat dan penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan bahasa beliau kita bisa mencerna dengan baik-baik. Karena agak
untuk menerapkan yang beliau sampaikan memang harus butuh dengan konsistensi dan pemahaman yang betul-betul yang beliau sampaikan. Selanjutnya yaitu juga nggak kalah seru dan nggak kalah luar biasa, yaitu pemateri kita selanjutnya yaitu Gus Asro Halim, BSc. Beliau merupakan Rois Suriah PCINU Yaman dan juga beliau merupakan Ketua AMSILA di luar negeri. Kepada Gus Asro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan majelis, para sesepuh, para habaib, para syarifah, para kiai, para bunyai, para gawagis, para nawaning, dan seluruh anggota majelis yang saat ini hadir pada kajian kali ini, terutama para panitia dan pengurus yang telah memberi kesempatan saya untuk belajar banyak di forum ini. Terutama yang kami hormati para narasumber kita, ada Kiai Yunan, ada Gus Sobah, ada Gus Aan, dan Gus Hasan. Salam kenal Kiai, Gus, insya Allah suatu saat nanti saya pengen sowan ke antum-antum semua, ke jenengan semua, tabarukan kalian jenengan semua, biar kita saling mengenal, bisa langsung bertatap muka dan ngopi bareng lah, insya Allah. Alhamdulillah hari ini kemerdekaan dan bertepatan dengan malam Asyura. Kalau di Yaman ini sekarang sudah malam Asyura. Alhamdulillah kita tumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada tanah air. Kalau untuk para perantau seperti kami ini, kita kuatkan kembali rasa kerinduan kepada tanah air. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Yunan dan Gus Sobah yang Masya Allah berbobot sekali, isinya daging semua. Mungkin saya bisa menambahkan 1-2 poin yang mungkin tidak seberbobot seperti beliau-beliau semua. Beliau berdua sudah menjelaskan tentang hubbul watan minal iman, cinta negeri, cinta tanah air, termasuk sebagian dari iman, beserta dalil-dalilnya, bagaimana Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada Mekah, kepada Madinah, dan lain sebagainya. Mungkin saya menambahkan bahwa menurut saya, hubbul watan laisa faqat minal iman, walakin min fitratil insan. Jadi cinta tanah air itu tidak hanya dari iman, tapi sudah menjadi fitrah manusia, sudah menjadi naluri asli seorang manusia. Pasti memiliki rasa cinta dan rasa kerinduan kepada tanah air tempat mereka dilahirkan. Ada syair yang begitu terkenal, syairnya Abu Tamam, mungkin antum semua sering mendengarkan, berbunyi, Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali, kam manzilin fil ardi ya'lafuhu fata, wa haninuhu abadan li awwali manzili. Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa, pindahkan hatimu dari cinta satu ke cinta lainnya, sesukamu. Mal hubbu illa lil habibil awwali, cinta sejati hanyalah untuk kekasih pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata, kam manzilin fil ardi, begitu banyak rantauan-rantauan atau negeri-negeri yang di muka bumi ini, ya'lafuhul fata, yang bisa menenteramkan seorang pemuda. Meskipun seorang pemuda merantau ke berbagai negara, ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, ke Australia, kam manzilin fil ardi ya'laful fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Namun kerinduan mereka, wa haninuhu abadan, selamanya, li awwali manzili, hanya untuk tanah airnya. Itu kalau bait pertama ini agak kontroversi ya. Soalnya nakil fu'adaka. Ini kalau gampangannya seperti ini. Move on aja, terserah kalian. Nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Move on aja.
Mal hubbu illa lil habibil awwali. Cinta sejati itu hanya untuk kekasih pertama, nggak akan hilang selamanya. Seperti itu. Tapi sastrawan lain juga membantah tentang bait pertama ini. Ada beberapa bait yang intinya cinta sejati itu cinta terakhir. Cinta terakhir itu cinta sejati. Tapi bekas dari cinta pertama itu tidak akan hilang. Itu sastrawan yang moderat. Kalau ini sastrawan Abu Tamam ini agak keras. Jadi cinta pertama nggak akan hilang. Kiasnya apa? Analoginya apa? Analoginya seperti seorang pemuda yang banyak merantau ke negeri-negeri megah, ke negeri-negeri mewah. Tapi kecintaan itu tidak pada negara-negara rantauannya. Kerinduannya pasti kembali kepada tanah air tempat mereka dilahirkan dan tumbuh besar. Itu cinta tanah air ya, dari naluri manusia. Semua manusia insya Allah mencintai tanah airnya, insya Allah. Dan ada poin-poin yang penting kita teladani di hari ini. Mungkin setiap hari kemerdekaan kita bisa mengenang atau merenungi kisah heroik kakek-kakek kita, para pribumi asli yang berjuang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Tidak usah jauh-jauh, kakek nenek kita itu anggap saja ayah ibu kita. Bagaimana mereka dulu sebelum kemerdekaan, mereka dijajah, mereka dihinakan, mereka diperbudak, mereka dipersekusi, kehormatannya dicabik-cabik, tanah airnya dirampas. Pribumi memiliki kasta terendah, baik dari strata sosial dan juga dalam ranah hukum, sangat dihinakan sekali pada zaman pra kemerdekaan itu. Kasta tertinggi pada zaman itu ada kasta Eropa. Di bawahnya ada kasta Indo. Indo itu blasteran antara Eropa dan pribumi. Kasta terendah adalah pribumi. Itu kehidupan sebelum kemerdekaan. Mungkin kita bisa memahami keadaan seperti ini, bisa membaca buku-bukunya Pramudia Anandatur, Tetralogi Bumi Manusia, ada Bumi Manusia, ada Anak Semua Bangsa, ada Jejak Langkah. Itu penting sekali kita baca agar kita bisa merenungi bagaimana nasib kakek nenek kita, bagaimana keadaan beliau-beliau ditindas, dihinakan, dan macamnya. Jika kita tidak punya kakek nenek kita masih jauh, kita tidak bisa merasakannya, anggap saja kakek nenek itu adalah ayah ibu kita, sama-sama melahirkan kita. Bagaimana andaikan ayah dan ibu kita dihinakan, dipersekusi, dicabik-cabik kehormatannya oleh para penjajah, hingga akhirnya mendapatkan kemerdekaan itu pada Agustus 1945. Tentunya masyarakat ini berjuang karena background dari masyarakat Indonesia adalah background masyarakat nasionalis dan religius, cinta negara yang juga dibalut dengan agama. Jadi tokoh-tokoh nasional berkolaborasi, bersinergi bersama tokoh-tokoh agama, tokoh nasional bersama tokoh agama, berjuang bersama menghadapi para penjajah. Kita melihat bagaimana banyaknya peran para kiai-kiai, para habaib, para ulama, para sadah, mengeluarkan fatwa, mengangkat senjata, memimpin menjadi komando, menjadi pergerakan masyarakat pribumi merebut kemerdekaan dari para penjajah. Kita yang hidup setelah mendapatkan kemerdekaan ini harusnya mengambil pelajaran bagaimana kita tetap mempertahankan nilai kemerdekaan. Kita menjadi pribumi yang benar-benar melindungi Indonesia. Jangan sampai kita menjadi pribumi yang pengkhianat atau pribumi yang penjajah, pribumi yang pengkhianat, bahkan pribumi yang penjajah. Dalam hal ini penjajah pada zaman pra kemerdekaan adalah bangsa-bangsa dari Barat. Saat itu ilmu pengetahuan sudah maju, teknologi juga sudah maju, tapi keilmuan itu tidak dibarengi dengan integritas, tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, tidak dibarengi dengan
dengan pikiran manusiawi. Jadi keilmuan-keilmuan itu, apa yang mereka klaim sebagai kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, justru hasilnya sangat memalukan, mencabik-cabik manusia lain, bahkan hewan, sifat-sifat hewani atau sifat-sifat binatang keluar dari mereka yang mengklaim sebagai peradaban yang maju. Kita lihat mereka membawa tank, mereka membawa roket, mereka membawa helikopter, membawa pesawat. Itu bukti apa yang ia klaim sebagai peradaban yang maju, tapi mereka sendiri menjajah bangsa lain sesama manusia, menganggap manusia sebagai binatang, kerja paksa, dan sebagainya. Kalau kita anggap, kalau kita bayangkan bagaimana andaikan ayah dan ibu kita dijajah seperti itu, pasti hati kita, apakah produk keilmuan itu seperti ini? Apakah yang mereka klaim sebagai keilmuan, kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, apakah ini hasilnya? Justru menginjak-injak sesama manusia. Maka definisi penjajah itu sampai sekarang masih ada. Definisi penjajah yang memiliki keilmuan, namun tidak ada integritas, sampai sekarang masih ada, bahkan dari pribumi itu sendiri. Bagaimana para orang-orang yang memegang kekuasaan, mereka memiliki ilmu, memiliki tanda kutip peradaban yang maju, memiliki gelar bahkan doktor dan profesor, namun ketika integritasnya dijual, integritasnya nol, maka perilaku-perilaku yang tidak manusiawi, perilaku yang lebih mirip binatang, bahkan binatang sendiri tidak akan tega, mereka lakukan dengan bangga gelar profesor doktor, dengan bangga merasa memiliki peradaban yang maju, tapi mereka tetap melakukan semisal korupsi memakan uang rakyat, rakyat membayar pajak dari motornya, dari tanahnya, dari mobilnya, dan dari makanan-makanannya mereka pajak. Tapi oleh orang-orang yang mengaku berperadaban maju, mengaku orang-orang intelektual, mengaku orang-orang akademisi, gelar profesor doktor, justru mereka perilakunya tidak manusiawi. Contohnya korupsi, bahkan korupsi di zaman pandemi seperti ini. Tidak hanya korupsi, bisa juga dengan jual beli hukum oleh mereka yang mengaku akademisi, karena memang pakar hukum pasti tahu bahwa apapun kesalahannya, apapun kasusnya bisa dicari pasalnya, atau bahkan orang yang terlihat tidak punya salah bisa dicari kesalahannya melalui pasal-pasal. Mungkin teman kita yang mengambil jurusan hukum atau hukum Islam bahkan bisa kita yang tidak memiliki integritas, kita bisa mencari kaul-kaul do'if, katakanlah kaul do'if atau kaul mu'tamad atau kaul apa, kan banyak sekali kaul-kaul di mazhab-mazahib. Itu kadang orang yang tidak memiliki integritas mencari kaul-kaul yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu peringatan buat kita-kita yang belajar mazhab Islam. Begitu pula dengan hukum-hukum tata negara, hukum-hukum politik, hukum-hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Selama para hakim, para intelektual, para cendekiawan tidak integritas, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka produk hukum yang mereka keluarkan bisa dipermainkan, Itulah bagi saya definisi penjajah juga masuk dalam kriteria mereka, meskipun mereka hidungnya pesek atau asli orang Indonesia atau apa, ketika mereka ilmunya tinggi, melakukan peradaban maju, tapi ternyata tidak memiliki integritas dan menginjak-injak bangsa sendiri, maka itu lebih hina, lebih memalukan dibanding penjajah itu sendiri. Walaupun mereka justru sering menjual jargon, saya Pancasialis, saya yang paling Pancasila, saya yang paling Pancasila, saya yang paling NKRI dan sebagainya. Justru orang-orang yang menjual jargon seperti ini kebanyakan takut mereka dituduh tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI, seperti itu. Kita mungkin bisa melihat ada mungkin mazhab atau aliran saudara kita di dalam Islam, internal Islam sendiri, itu juga sering menjual kata-kata
kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Al-Quran langsung, kembalilah kepada As-Sunnah secara langsung. Itu juga menjual jargon. Padahal secara kenyataannya justru mereka bisa mengesampingkan makna Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Karena mereka khawatir dikatakan tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berburu-buru untuk mengaku membawa jargon, kami adalah yang paling Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula dengan barangkali orang-orang yang terkemuka, yang memegang kekuasaan, yang memiliki kekuatan di negeri ini, yang memiliki, mungkin niat jahat atau tidak memiliki integritas, ketika mereka khawatir perilaku mereka tidak sesuai Pancasila dan tidak sesuai NKRI, maka mereka buru-buru untuk mengaku bahwa saya ini paling Pancasila, saya ini paling mendukung negara kesatuan Republik Indonesia, saya yang paling bineka. Mereka buru-buru memegang jargon itu sebelum mereka terkena kenyataannya. Seperti itu. Itu kalau dalam syair dikatakan kullun yadda'i waslan bilailah walaila la tuqirru bidaka. Kullun, semua orang yadda'i waslan bilailah, mengaku cinta kepada Laila walaila la tuqirru bidaka. Sedikit pun Laila tidak mengaku cinta mereka. Kita bisa mengkiaskan para orang-orang penjual jargon seperti itu, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki ilmu tinggi, memiliki gelar tinggi, memiliki tanda kutip peradaban yang maju, namun nol integritas, nol akhlakul karimah, nol sifat manusiawi, mereka juga menjual jargon. Maka kita katakan kullun yadda'i waslan atau kullun yadda'i hubban li Indonesia, wa Indonesia la tuqirru bidaka. Semua orang mengaku cinta kepada Indonesia, tapi Indonesia sendiri sedikit pun tidak mengakui cinta mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Astro yang telah memberikan materi mengenai lebih tepatnya kilas balik kemerdekaan terhadap keadaan kita di era milenial ini. Terima kasih ke Gus Astro. Dan selanjutnya pemateri kita juga nggak kalah keren, yaitu ada Gus Muhammad Jatwani Fakih, PMA. Beliau merupakan Rois Suriah PCINU Sudan. Kepada beliau dipersilakan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidatan wa ja'alal qur'ana imaman wa ja'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwatan wa uswatan hasanatan wa ja'ala biladana Indonesia biladan mustaqillatan di Pancasila wa Bhinneka Tunggal Ika wa NKRI wa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para yai, khususnya Kiai Haji Yunan Aksaruzaman, LC MPD, Yai, pangestunipun Yai, dan narasumber yang lain. Di sini ada Gus Astro, Rois Suriah PCINU Yaman, dan ada Gus Sobah, dan ada juga Gus Hasan. Sebelumnya perkenalkan, saya Zakwan, atau kalau di Rembang biasanya dikenal dengan sebutan Aan. Saya dari Pamotan Rembang.
Terima kasih juga kepada semua hadirin yang bisa mengikuti majelis virtual Zoom kali ini. 2 hari yang lalu di status WhatsApp, status FB untuk anak-anak Sudan itu sangat ramai dengan kata-kata hubul watan minal iman huwa hiya hadis maktu. Intinya hubul watan minal iman menurut teman-teman yang tidak suka dengan NKRI dikatakan yaitu hadis kadzab, hadis bohongan. Terus setelah itu saya menulis status hubul watan minal iman. Hubul watan minal iman ini bukan ayat dan juga bukan hadis, tapi ini adalah fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu. Jadi Hasyim Asy'ari sendiri itu orang hebat. Tahun 1916 waktu itu Islam itu masih di bawah satu pemimpin, yaitu di bawah pimpinan Khalifah Turki Utsmani. Tetapi negara-negara yang lain seperti wilayah-wilayahnya maksudnya kayak Mesir, Sudan itu dijajah oleh negara-negara Eropa. Mesir, Sudan dijajah oleh Inggris, Lebanon, terus Aljazair itu dijajah oleh Prancis, terus Libya dijajah oleh Italia dan lain-lain. Nah, waktu itu Hasyim Asy'ari sudah tahu bahwasanya nanti suatu saat Islam itu akan runtuh dan akan muncul negara-negara nasionalis. Dan akhirnya Hasyim Asy'ari punya jargon hubul watan minal iman. Nah, terbukti sekarang jamaah haji dari negara manapun ketika mereka itu berhaji, mereka bukan membawa bendera Islam, melainkan membawa bendera nasionalnya masing-masing. Seperti orang Indonesia ketika berhaji ya membawanya bendera Indonesia. Orang Cina, orang Sudan, dan semuanya mengenalkan atau membawa identitas dari negaranya masing-masing. Nah, untuk membuktikan cinta kita terhadap tanah air itu diperlukan cara-cara tertentu, diperlukan ada syarat rukunnya gitulah. Nah, pertama itu kita harus Iya, Gus. Ini suaranya bisa didengar nggak? Bisa. Nah, yang pertama kita itu harus tahu tentang pentingnya persatuan dan bahayanya perpisahan. Kalau teman-teman semua ini bisa hadir, bisa masuk di aula PJIN Sudan, namanya itu aula Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita masuk pertama, kita tengok ke atas sebelah kanan itu ada tulisan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, di sini dalam tafsir Imam Al-Baghawi, di sini sahabat Ibnu Mas'ud itu punya pendapat lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi berpeganglah teguh kalian semua dan jangan bercerai-berai. Nah, habl di sini menurut Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Baghawi diartikan jamaah. Artinya apa? Ketika kita pengen kuat, pengen menjadi kekuatan yang hebat, itu harus selalu bareng-bareng, harus selalu berjamaah. Ibaratnya kalau satu lagi satu, kita protes nanti patah, tapi ketika banyak nanti susah diputus. Itu menurut Imam Ibnu Mas'ud. Dan ditambah lagi dalam tafsir Qurtubi dikatakan kita itu tidak boleh berbeda. Yang perbedaan itu membuat bencana. Nah, kalau kita baca di dalam Qanun Asasi, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu dijelaskan banyak. Jadi ada kalimat gini, minal ma'lum anna nasala bidalahum istima' wal mukhalatah di annal fardal wahid la yumkinu ayastakila bi jami' hajati. Jadi memang sudah jadi kodratnya, sudah jadi fitrahnya manusia itu diciptakan menjadi makhluk sosial. Dia itu tidak mungkin tercukupi ketika hidup sendirian. Nah, di situ banyak sekali diterangkan bahwa pentingnya kita itu selalu bersatu dan tidak boleh bercerai-berai. Kalau kita
firqah, pisah-pisah, itu nanti menjadi azab. Ada hadis, walaupun hadis ini hadis dhaif diriwayatkan oleh Al-Qadai, yaitu al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jadi sebuah jamaah bareng-bareng, kumpul-kumpul itu sebagai kekuatan, dan perpisahan atau kita berpisah itu sebagai azab. Begitupun juga kita bisa lihat ketika ada seorang cowok dan cewek, mereka itu saling mencintai, dia menjadi satu, pasti akan menjadi kekuatan yang hebat. Tapi ketika dia pisah, nanti akan sakit hati. Nah, begitu juga lah. Ini teman-teman RPA yang masih jomblo mungkin bisa segera ini ya. Terus setelah itu bagaimana hubungan agama dan negara? Hubungan agama dan negara. Negara dan agama itu tidak bisa saling dipisahkan. Mereka itu balance, saling melengkapi. Agama sebagai usul dan negara itu sebagai fondasi. Negara tanpa agama itu akan hancur, agama tanpa negara tidak akan berkembang. Itu kita bisa lihatlah dimanapun berada. Contohnya sendiri itu Sudan. Sudan itu ketika dipimpin oleh Bashir, Presiden Bashir, mereka itu mengharuskan bukan mengharuskan kayak mengharuskan Islam. Jadi orang non-Muslim itu disingkirkan. Nah itu sangat kuat banget. Nah sekarang masuk ke presiden yang baru atau era yang baru, sekarang jadi ricuh, nggak jelas kayak gini. Terus nasionalisme dalam pandangan Islam itu bagaimana? Nasionalisme itu artinya cinta tanah air seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo Yayunan, oleh Gus Sobah, dan dijelaskan juga oleh Gus Asro. Nasionalisme itu cinta tanah air. Itu bagaimana tadi dikasih contoh. Ketika itu Sayyidina Nabi Muhammad ketika melihat temboknya negara Madinah, Nabi Muhammad itu selalu melambaikan tangan. Dan ketika naik kuda, Nabi Muhammad menggerak-gerakkan. Itu bukti bahwa mencintai tanah air itu ya dianjurkan, sangat baik itu. Yang maksudnya dicontohkan oleh Nabi. Halo, ini suaranya masih tersambung nggak ini? Masih Gus, masih. Oh masih. Nah terus dilanjut lagi, kenapa kita harus mempertahankan NKRI? Nah, padahal di dalam Quran dan hadis itu tidak disebutkan NKRI kayak gitu. Kadang kalau teman-teman sebelah bercanda itu seperti itu. Nah, karena apa? Sejatinya ketika kita mempertahankan NKRI itu sama dengan mempertahankan Islam itu sendiri. Seperti yang disebutkan tadi, Islam tanpa agama, Islam tanpa negara itu tidak akan bisa berkembang. Nah, di sini NKRI itu sudah dirumuskan oleh orang-orang hebat terdahulu, seperti Muktamar NU di Situbondo. Muktamar NU di Situbondo tahun berapa itu? Itu kan menyepakati tentang diterimanya Pancasila sebagai asas dasar negara. Dan semua agama pun di dalam ajarannya itu sama. Artinya gini, punya kesamaan. Ya, salah itu kalau nggak salah ada 5 ya. Yang pertama itu semua agama itu pasti setuju dengan hifdzun nafsi, dengan menjaga keselamatan, menjaga jiwa. Itu semua agama setuju dengan itu. Yang kedua, semua agama juga setuju dengan hifdzul akli, menjaga akal ini. Semua kader-kadernya disuruh sekolah, disuruh belajar, disuruh mencari ilmu setinggi-tingginya. Untuk apa? Ya untuk menjaga agama itu sendiri. Yang ketiga, ada juga hifdzun nasl. Nah, kayaknya setahu saya semua agama ini menganjurkan hifdzun nasl. Maksudnya ketika pernikahan itu harus jelas, tidak bebas gitu loh. Orang beragama pasti melihat ini. Hifdzun nasl ini masuk dalam agama apapun. Yang keempat, bahwasanya
semua manusia itu makhluk sosial yang paling tinggi. Jadi kita sama-sama manusia. Dalam hal mempertahankan NKRI kita harus melihat itu tadi. Yang kelima itu ada hak asasi manusia. Jadi dan NKRI, ya NKRI sangat bagus, sangat ini tidak menyalahi agama itu sendiri. Jadi bisa mencakup, bisa menggabungkan semua orang, semua perbedaan bisa dibungkus dengan PBNU tadi, dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dan UUD itu tadi. Terus yang terakhir, kenapa kita itu tidak berislam secara kafah? Kadang kalau konteksnya di Sudan itu kan mahasiswanya beda-beda. Di Sudan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada orang NU, kelompok kedua itu ada orang PKS, kelompok ketiga itu ada orang Wahabi yang keras. Nah, biasanya kelompok yang ketiga ini mereka tidak suka dengan NKRI, tidak suka dengan sistem pemerintahan Indonesia kayak gitu. Nah, sejatinya ketika kita mendengar perkataan kenapa tidak menerapkan syariat secara kafah, nah pertanyaan seperti itu sebenarnya tidaklah tepat. Nah, artinya apa? Gini, dalam Islam sendiri, ketika kita tidak bisa menjalankan qadha, tidak bisa menjalankan jinayat secara sempurna, yaitu dijalankan semampunya, seperti orang ketika mau sholat, dia tidak bisa berdiri, maka disuruh sholat dengan cara duduk. Nah, kalau dia sholat, tidak bisa sholat berdiri, tapi kok dipaksakan berdiri akan menimbulkan mudarat yang banyak, mudarat yang lebih berbahaya, bahkan sholatnya itu haram, sholat berdirinya itu haram. Nah, begitu juga di Indonesia, ketika tidak bisa menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna, ya dijalankan secara apa adanya. Jadi kalau di hadis itu la dororo wala dirar. Ada lagi dalam kaidah fikih mala yudriku kulluh la yutraku. Jadi sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau secara keseluruhan maka tidak boleh dijangkaukan secara keseluruhan. Dan seorang pemimpin, saya yakin di Indonesia itu pemimpinnya ada mustasyarnya, ada yang ada penasihat-penasihatnya, dan penasihat-penasihat tersebut yakin beliau orang-orang alim semua. Jadi kemarin saya sempat membahas tentang hukum-hukum Islam dan Indonesia. Saya tulis di tesis saya tentang yang berjudul yaitu Qaidah Tasarruful Imam al-Ra'yah Manutun fil Maslahah wa atharuha fi furu' al-fiqh al-Islam. Wa atharuha fi furu' al-fiqh al-mu'asyirah. Gitu. Jadi yang namanya seorang pemimpin, kebijakannya itu harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada para pemateri. Saya istifadah banyak. Saya di sini hanya sebagai sebagai penambal, bukan penambal sih, sebagai kerupuk bawang kalau bahasa kecilnya dulu di Rembang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Aan diucapkan beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah, baru saja kita telah melaksanakan taklim di mana 4 materi yang luar biasa, dan sebelumnya kita telah melaksanakan pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Abdul Khaliq Al-Ghaiban, di mana dari 4 taklim ini semuanya itu luar biasa, di mana satu dengan lainnya itu bisa melengkapi. Dengan lantaran wabah corona ini, kita bisa bertatap muka atau bermuajahah, di mana misal kita tidak ada ruang Zoom ini, kita nggak bakal mungkin bisa ketemu antara di Yaman, di Indonesia, di Sudan, dan lain sebagainya. Jadi selain wabah ini
menimbulkan berbagai macam polemik, dan juga kita juga harus mensyukuri berbagai macam dampak-dampak positif yang bisa ditimbulkan dari wabah corona ini. Dan mungkin saya bisa menggaris besari yang disampaikan dari Kiai Haji Yunan, Kiai Haji Gus Asro, Gus Sobah, dan Gus Aan, di mana yang pertama dari Kiai Haji Yunan dan Gus Sobah, beliau menjelaskan mengenai hakikat cinta tanah air dengan berbagai macam penjelasan yang kita telah dengar bagaimana Gus Yunan, Kiai Haji Yunan mengutip Quran Surat Ibrahim, jadikan negeri ini tanah air yang aman dan damai sebelum kita beribadah. Dan juga tadi Gus Sobah menjelaskan seseorang religius tidak cukup hanya dengan religius saja, namun harus dibarengi dengan nilai nasionalis, di mana kalimat yang dia kutip dari Kiai Haji Maimun Zubair itu bukan hanya kalimat biasa, tapi saya ainul yakin dan sangat percaya bahwa dengan pengalaman Mbah Maimun itu merupakan kalimat yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan susunan kalimat tersebut, dan saya sangat percaya bahwasanya ulama seperti Mbah Maimun itu merupakan salah satu ulama yang sangat titen paham mengenai seluk-beluk seperti mengapa 17 Agustus kemerdekaan. Ketika beliau Mbah Mun bisa menjelaskan seperti Gus Sobah tadi, beliau bisa menjelaskan secara runtut apa arti, makna, hakikat, dan lain sebagainya. Dan juga tadi Gus Yunan mengungkapkan, Kiai Haji Yunan mengungkapkan puncak dari rasa syukur kita mencintai tanah air yaitu mengembangkan potensi sebagai potensi semaksimal mungkin. Dan saya juga teringat, saya tinggal di Provinsi Lampung, di mana ada salah satu ulama, beliau dari Jawa Timur, yaitu seorang mustasar PBNU, pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Dia salah satu ulama mursyid terbesar di Provinsi Lampung. Dia mendirikan pondok pesantren, yaitu di Lampung Timur. Semua ulama dari luar Lampung ketika berkunjung Lampung pasti sowan ke beliau. Dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, dari Pak Jokowi, dari semuanya, hampir semua yang berkunjung, bahkan Gus Dur aja mengunjungi pondok pesantren beliau. Dan itu merupakan ketika beliau dulu meski hanya tinggal di pondok pesantren di Jawa Timur, mungkin beliau nggak bisa sampai sekarang bisa menjadi besar seperti itu, tapi ketika beliau tahu potensi beliau, ketika saya bisa thalabul ilmi, kemudian beliau sampaikan ke daerah pelosok seperti Lampung sebelum daerah Abangan, beliau bisa menjadikan tonggak pilar sehingga beliau bisa mengembangkan, terkhususnya warga Nahdliyin di Lampung merupakan salah satu Nahdliyin terbesar di Pulau Sumatera. Itu adalah jasa-jasa dari beliau. Dan kemudian tadi juga disampaikan oleh Gus Sobah mengenai kita harus bisa menggunakan hubul baton ini dengan arti keadilan. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad beliau contohkan ketika beliau hijrah, yaitu beliau harus adil dengan siapapun, meski bukan sesama muslim, tapi beliau menunjukkan bahwasanya Islam itu universal. Islam itu bukan hanya semata-mata golongan, satu golongan, tapi Islam adalah untuk seluruh alam semesta. Dan beliau juga mencontohkan dengan berbagai macam contoh sedekah dan amal baik dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Gus Asro, beliau menjelaskan mengenai kita harus berintrospeksi diri atau melaksanakan kilas balik dan merenungi perjalanan NKRI ini dalam meraih kemerdekaan, sebagaimana beliau menjelaskan tadi mengenai strata sosial sebelum kemerdekaan dan sudah kemerdekaan. Beliau juga menjelaskan garis besar yang diungkapkan Kiai Haji Yunan dan Gus Sobah mengenai cinta NKRI. Kemudian yang saya setuju banget itu beliau mencontohkan ilmu itu harus dibarengi dengan integritas dan akhlakul karimah. Dan beliau juga mencontoh analogikan seperti itu luar biasa. Beliau mencontohkan misal kita orang kecil mungkin misal kita pedagang, kita mungkin hanya bisa kita curang atau korupsi mungkin hanya 1-2 orang yang kita tipu. Tapi jika ilmu itu adalah orang yang berilmu, seperti orang besar, entah itu profesor, entah itu doktor,
beliau memangku kekuasaan, dan beliau bisa melakukan kecurangan, yaitu dengan korupsi, kerugian beliau nggak hanya 1-2 orang, tapi beribu-ribu, bahkan berjuta-juta orang. Maka itu beliau menjelaskan tadi dengan pentingnya ilmu, integritas, dan akhlakul karimah yang beliau sampaikan. Dan kemudian yang terakhir ada Gus-aan, di mana beliau menjelaskan mengenai pentingnya dan juga hakikat-hakikat mengenai cinta tanah air ini dengan sistem yang dikenal dengan Bulwaton Minal Iman, bagaimana Ki Haji Hashim Asy'ari menjelaskan mengenai kalimat tersebut diadakan, kemudian beliau menjelaskan mengenai berpeganglah teguh, kita harus bersatu padu, dan jangan kita bercerai-berai karena berbagai macam alasan seperti beliau contohkan di Sudan dan lain sebagainya di Timur Tengah, dan juga beliau menjelaskan antara hubungan agama dan negara, di mana negara adalah fondasi dan agama adalah cabang-cabangnya. Beliau menjelaskan mempertahankan NKRI sama dengan mempertahankan Islam itu sendiri, dan beliau juga mencontohkan atau menganalogikan Islam itu dengan keadaan di Timur Tengah. Dan dari penyampaian 4 materi kita yang luar biasa dari anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, yaitu Ki Haji Yunan Askaruzaman, ada Rois Suryah PCI NU Yaman, Gus Asro Halim, dan juga ada mahasiswa Al-Azhar Kairo, dan juga cucu Mbah Maimun Zubair, yaitu Gus Sobah, dan terakhir ada Gus Muhammad Zakmanul Faqih, Rois Suryah PCI NU Yaman, dan tak lupa juga Al-Habib Hasan bin Abdul Halik Al-Bashriban. Dengan lantaran beliau-beliau itu, semoga dengan ruang Zoom ini kita menambah keyakinan kita, keimanan kita, dan terutama cinta tanah air kita, dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan etika, dibarengi dengan integritas, dan dibarengi dengan akhlakul karimah. Semoga kita setelah acara ini menambahlah cinta tanah air kita yang dibarengi dengan hal-hal tersebut. Dan kita harus bersyukur kita tinggal di NKRI, karena di NKRI semua ada. Misal kita ingin kemana lah, misal kita mengidam-idamkan ingin kayak Timur Tengah, kita harus lebih bersyukur lagi kita hidup di Indonesia. Karena di Timur Tengah berbagai macam gejolak, berbagai macam perang, berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan di sana terjadi. Dan di Indonesia alhamdulillah aman, sentosa, yang tani tetap bisa tani, yang sholat tetap bisa sholat dengan aman, khusyuk, dan lain sebagainya. Dan itu harus kita syukuri sedalam-dalamnya. Dan juga yang terutama kita harus syukuri iman kita. Mungkin itu garis besar yang saya bisa garis bawahi. Mungkin kalau untuk menjelaskan semuanya tadi nggak cukup 5 menit, hampir mungkin 1 jam lebih, karena beliau adalah pemateri yang luar biasa, pemateri yang handal, berbagai macam pelosok. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kita kenalnya ada yang terkenal paling masyhur sekarang mungkin adalah Gus Baha atau Habib Lutfi dan lain sebagainya. Mungkin kita di Yaman atau di mana itu kita kenal dengan Habib Umar, tapi kita juga punya materi-pemateri yang nggak kalah hebat dengan beliau-beliau. Dan juga kita lihat sendiri ketawaduan beliau. Beliau mengaku al-fakir, padahal beliau semua adalah orang-orang gudangnya ilmu, orang-orang yang menempuh pendidikan pondok pesantren Darun Nasim, pondok pesantren dari kecil hingga besar, dan beliau sangat tawadu. Dan semoga kita semua para hadirin sekalian bisa mencontoh akhlak-akhlak beliau semua. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya minta maaf kepada semuanya, wabil khusus kepada pemateri-pemateri sekalian, apabila dalam acara ini ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, dan saya mewakili para remaja pecinta Al-Quran juga memohon maaf apabila dalam acara ini banyak kendala, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hadirin semua, dan terkhusus kepada pemateri semua, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ini ada agenda foto bersama, mungkin kepada panitia dipersilakan. Mungkin teman-teman saudara-saudari sekalian, dan juga mungkin para habaib dan para gawagis nawamu sekalian bisa on kamera karena akan di screenshot oleh panitia. Terima kasih. Mohon kakak-kakak untuk dibuka
kameranya dokumentasi. Satu, dua, tiga. Enggak balik. Satu, dua, tiga. Sudah. Ada satu subjeknya. Satu, satu, dua, tiga. Oke, pun. Oke, pun, Kak. Baik, terima kasih kepada Mbak Aminah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga acara ini kedepannya bisa terus berlanjut. Dan semoga jangan kapok yang udah datang. Semoga terus semangat, terutama thalabul ilminya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar teman-teman dan para gewagis, para habaib sekalian kalau ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih semuanya telah hadir. Terima kasih Mas Dimas. Kami dulu, teman-teman. Atas bantuan, Gus. Terus RPA Habib Hasan, Gus Asro, Aan.